Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman yang telah bersedia menonton video presentasi kami. Saya Rizka Wahyuningsi, di sini saya sebagai moderator, dan kedua teman saya yaitu Delvi Nurcahyani Putri dan Anissa Humaira sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 3 subbab. Yang pertama yaitu kaidah Islam dan kaidah umum motivasi kerja sumber daya insani. Yang kedua, faktor dan indikator motivasi kerja sumber daya insani. Dan yang ketiga yaitu penilaian motivasi kerja sumber daya insani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu kaidah Islam dan kaidah umum motivasi kerja sumber daya insani. Kepada Mbak Delvi Nurcahyani Putri, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum dan juga kaidah Islam dalam motivasi kerja. Nah, untuk kaidah Islam dalam motivasi kerja itu sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah juz 28 ayat 10 yang dimana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang dimana memiliki arti apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarkanlah kamu di muka bumi ini dan juga carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu itu beruntung. Lah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi dapat dijelaskan bahwasanya setiap manusia yang ada di muka bumi ini tuh harus memiliki dorongan baik untuk dirinya kita supaya untuk jauh lebih baik seperti itu. Karena di sini tuh kan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, rahmat dan juga rezekinya kepada orang-orang yang memiliki semangat serta motivasi yang kuat dalam dirinya. Baik, untuk para karyawan ataupun para pekerja itu kan dengan motivasi yang dapat memberikan kepribadian yang baik dan juga dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, itu harus memiliki ciri-ciri, di mana yang pertama yakni niat baik dan juga benar. Lah, maksudnya di sini tuh kita harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum seseorang bekerja kan harus mengetahui nih niat dan juga motivasi kita dalam bekerja itu apa. Seperti itu. Lah, niat inilah yang akan menentukan arah kita dalam pekerjaan seperti itu. Jika niat bekerja kita hanya untuk mendapatkan gaji saja, maka hanya itu yang akan didapatkan. Kecuali jika niat bekerja kita sekaligus untuk menambah simpanan akhirat, mendapatkan harta yang halal serta menafkahi keluarga, tentu akan mendapatkan sebagaimana apa yang kita niatkan. Lah, yang kedua yakni ada takwa. Takwa dalam bekerja. Lah, maksudnya di sini tuh takwa di sini tuh ada dua pengertian. Dimana yang pertama itu taat melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, untuk pengertian yang kedua yakni sikap tanggung jawab seorang muslim terhadap keimanan yang telah diyakini dan juga telah diikrarkan seperti itu. Orang yang bertakwa dalam bekerja itu maksudnya gini, adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab dalam segala tugasnya yang telah diamanahkan. Seperti itu. Yang ketiga yakni ada ikhlas dalam bekerja. Lah, ikhlas di sini merupakan syarat atau kunci yang diterimanya amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kegiatan atau aktivitas termasuk kerja jika dilakukan dengan keikhlasan maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam kan menganjurkan umatnya agar memilih atau memiliki aktivitas dari sebuah dan juga karir
yang benar-benar selaras dengan kecenderungan dan juga bakat kita. Maksudnya selaras dengan kemampuan kita, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yakni menyadari bahwa bekerja itu adalah ibadah. Budaya kerja menurut perspektif Islam itu kan dapat menyimpulkan bahwasanya ruang lingkup ibadah Islam itu sangatlah luas, bukan hanya sholat, bukan hanya itu. Akan tetapi dalam berbuat amalah juga setiap aktivitas itu yang dilakukan, baik yang berkaitan dengan individu maupun yang berkaitan dengan masyarakat, itu merupakan ibadah. Seperti yang dijelaskan tadi, bekerja itu merupakan ibadah juga. Untuk kaidah umum dalam motivasi kerja sumber daya insani itu merupakan dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan juga antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari diri individu itu sendiri atau yang kita sebut biasanya motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang kedua, yaitu faktor-faktor dan indikator motivasi kerja sumber daya insani yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ya, jadi dalam pengimplementasian dari motivasi kerja itu sendiri itu juga mengalami beberapa kendala, seperti kayak kebutuhan setiap pegawai yang nggak sama karena berubah. Kebutuhannya tuh berubah sepanjang waktu kayak gitu. Terus yang kedua, feeling dan emotion, yaitu perasaan dan emosi. Jadi kan seorang manajer itu kan nggak selalu bisa memahami sikap dan kelakuan para pegawainya, begitu kan. Jadi manajer itu tidak selalu bisa mengerti terhadap perasaan dan emosi dari para pegawainya. Terus yang ketiga, itu aspek yang ada di dalam diri pribadi pegawai masing-masing. Jadi itu kayak meliputi sikapnya, kepribadian, pengalaman, terus keinginan dan lingkungannya juga bisa. Yang keempat yaitu pemuasan kebutuhan yang gak seimbang antara wewenang dan tanggung jawab. Jadi wewenang itu kan bersumber dari atasan ya kepada bawahan. Nah, sebagai imbalannya pegawai itu harus bertanggung jawab penuh kepada atasan atas segala tugas yang diberikan. Nah, jadi faktor-faktor dalam motivasi kerja sumber daya insani itu yang meliputi dua faktor, yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Jadi contoh dari faktor individual sendiri itu adalah kayak kebutuhan, terus tujuan-tujuan, terus sikap, kemampuan. Terus yang contoh dari faktor organisasionalnya itu meliputi kayak pembayaran, keamanan pekerjaan, terus pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri. Nah, ada juga motivasi kerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu tanggung jawab. Jadi setiap pribadi itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu prestasi kerja. Kalau di dunia kampus berprestasi dengan mengikuti lomba-lomba, akan tetapi kalau di dunia kerja, prestasi kerja itu adalah melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita memiliki skill, kita harus mengoptimalisasikan skill yang kita punya dan harus kita implementasikan dalam bidang yang kita tekuni saat bekerja. Yang ketiga yaitu peluang untuk maju. Jadi ini merupakan sebuah keinginan untuk mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi bagaimana kita harus bisa memposisikan diri kita agar nantinya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang lain juga. Yang keempat adalah pengakuan atas kerja, yaitu keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi nggak jauh beda dari yang tadi, yang peluang untuk maju. Kalau pengakuan atas kerja ini, kita istilah kasarnya itu kayak kita dapat bonus kayak gitu loh. Jadi atas kerja keras yang kita lakukan selama ini, kita memiliki keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dari gaji kita yang biasanya. Jadi kalau misalkan kita gajinya cuma 4 juta, terus karena kita sering lembur, kita dapat gaji 5 juta, kayak gitu kasarannya. Yang kelima yaitu pekerjaan yang menantang. Jadi ini merupakan sebuah keinginan untuk belajar menguasai pekerjaan di bidangnya.
Jadi kalau kemarin kita masih hanya menguasai 40% dari pekerjaan kita pada saat ini, besok atau lusa kita belajar untuk menguasai sampai 100% pekerjaan kita, sehingga kita bisa menguasai keseluruhan kita udah bisa menguasai gitu dalam bidang yang kita tekuni kayak gitu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai faktor dan indikator motivasi kerja sumber daya insani. Selanjutnya yaitu pemaparan yang terakhir, yakni penilaian motivasi kerja sumber daya insani yang akan dipaparkan oleh Anissa Humaira. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan memaparkan materi tentang penilaian motivasi kerja SDI. Penilaian motivasi kerja SDI itu yaitu merupakan suatu proses dalam mengendalikan tenaga kerja, sekaligus diperuntukkan untuk menunjukkan bagaimana hasil kinerja pegawai atau karyawan yang sesuai dengan sistem kinerja yang diharapkan oleh atasan atau pimpinan mereka. Atasan atau pimpinan mereka nantinya akan memberikan evaluasi yang sesuai dengan pencapaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai atau karyawan tersebut. Dalam motivasi kerja, setiap manusia itu pastinya akan memiliki sikap tekun dan ulet dalam menjalani pekerjaannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan melakukan kerja keras jika ia tidak mendapatkan hambatan dalam merealisasikan apa yang telah diharapkannya. Selama hasrat kerjanya itu kuat, maka peluangnya akan semakin besar pula untuk lebih konsisten lagi terhadap tujuan kinerjanya. Namun ada juga yang lebih menyukai hasrat kerja tanpa mengharapkan kompensasi, dikarenakan ia telah merasa bahwa ia telah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam menghadapi kondisi ataupun situasi yang sulit. Penilaian motivasi kerja SDI itu berdasarkan pada hasil pencapaian kerja yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas kerja dalam meraih realisasi kerja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Penilaian motivasi kerja itu juga dapat diukur berdasarkan pada hasil penilaian dari pimpinan atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan oleh pekerja yang telah menjadi standar dalam instansi perusahaan atau departemen dalam menilai bagaimana aktivitas yang telah dilakukan oleh para pekerja. Motivasi kerja itu dapat mendorong seseorang untuk lebih meningkatkan lagi kreativitas dan mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatannya maupun energi yang dimilikinya untuk meraih hasil kinerja yang lebih maksimal lagi. Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan kinerja pegawai atau karyawan itu sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat, yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penilaian motivasi kerja SDI itu juga melingkupi produktivitas, sikap, disiplin, dan lain sebagainya. Bagi organisasi yang dapat berkembang dengan baik, hasil penilaian kinerja itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan media promosi, demosi, diklat, kompensasi, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Digunakannya penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan, maka akan memberikan motivasi kepada para pekerja untuk selalu meningkatkan pekerjaannya. Nantinya hal ini akan memberikan dampak kepada motivasi kerja dalam organisasi. Penilaian kinerja menurut Gibson et al. Itu dapat dilakukan berdasarkan 3 jangka waktu. 3 jangka waktu tersebut terdiri dari yang pertama ada waktu jangka pendek. Waktu jangka pendek ini terdiri dari produksi, mutu atau kualitas, efisiensi, dan fleksibilitas.
Yang kedua ada waktu jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Yang ketiga ada waktu jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator yang mewakili dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.